Kira-kira ada yang bingung nggak kayak mau masuk jurusan apa atau apapun lah mau ngelamar kuliah sama jurusan boleh. Oke, tunggu. Ini saya duduk aja atau berdiri Kak? Nah, ini saya nanya nih. Ini saya kan mau masuk hukum. Dan ini saya masuk bisnis. Apakah dia lulus itu bisa bisnis dan hukum double degree gitu Pak atau kayak gitu Pak? Oke, kebetulan bentar aku balik ke saya ya. Oke, thank you pertanyaannya tadi siapa namanya? Joshua. Oke, thank you Joshua. Nah, kebetulan untuk di BINUS sendiri kita tuh untuk hukumnya tuh namanya business law. Jadi kamu juga bakal belajar hukum yang bakal diterapin di dunia bisnis. Ya, jadi kalau misalnya tadi mau bisnis dan mau hukum juga, kamu bisa ngambil langsung jurusan bisnis law karena langsung dapat jurusan. Tapi untuk double degree sendiri, kita tidak menyediakan untuk jurusan bisnis dan hukum. Hanya tadi aja yang disediakan untuk double program. Ada yang mau ditanyain lagi? Binus ini udah mulai offline masuk kampusnya atau masuk mana? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi untuk BINUS sendiri sekarang udah hybrid. Jadi kita udah masuk ke kampus, tapi masih kayak ganjil genap gitu. Kan kayak sekarang aku dapetnya minggu ganjil. Nanti aku masuk di minggu ganjil. Nah, untuk di minggu genapnya aku offline gitu. Mungkin nanti ketika kamu berkuliah tahun depan itu mungkin udah full offline sih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Oke, nah kira-kira ada lagi nggak yang mau nanya nih seputar jurusan? Jurusan terbaik ya? Sebenarnya? Iya, aku ngerti. Nah, Binus sih pasti favoritnya IT sih. iya, BINUS tuh favoritnya IT, tapi rata-rata semua jurusan di BINUS tuh juga udah terakreditasi Kak. Jadi sebenarnya semua jurusan bagus. Cuma untuk BINUS sendiri sebenarnya terkenal untuk jurusan komputer. Kita berdua juga sebenarnya jurusannya dari jurusan komputer sih. Iya gitu. Ada lagi yang mau nanya? Nanya apa aja boleh nih? Iya, mumpung bisa nanya nih kan ada kita. Ada yang mau tanya nggak? Sekali lagi Kak, satu lagi Kak. Lupa Kak. Boleh, boleh. Untuk yang exchange program, yang study program tadi itu kayak exchange program atau full sekolah dulu? Study abroad ya, itu kita juga kesempatan untuk kalian itu bisa merasakan kuliah di dalam dan di luar negeri. Jadi satu tahun itu benar-benar kalian kuliah seperti kuliah di fakultas univ di luar negeri. Dan bukan di sana. Nah, terus untuk yang study abroad aku mau nambahin dikit. Jadi keuntungannya itu adalah kalian tuh tetap bayar seperti uang kuliah kalian bayar di BINUS sekarang. Tapi kalian bisa di luar gitu kan tuh kayak lumayan benefit ya. Jadi kayak kalian cuma tinggal bayar ekstra buat living cost aja. Dan kalau misalnya kalian langsung kuliah ke luar negeri, kan kalian kayak gitu international student nih, kalian itu bisa kena ratusan juta per semester. Kalau di BINUS, kalau luar negeri, sekitar 20 juta, berarti nanti kalian misalnya kalau saya buat ke Jepang, ke UK, nah itu kalian akan bayar 20 juta. Nah, kira-kira dia mau nanya lagi nggak nih yang di sebelah sana? Saya mau nanya Pak. IT Binus itu ada dua, ada yang arsitek sama yang sipil. Itu bedanya apa ya? Oke, mungkin aku bantu jawab nih. Jadi teman kalian tuh tadi ada yang nanya apa sih bedanya information system sama computer science? Kan dua itu sama-sama bidang komputer ya. Tapi bedanya itu kalau information system kita tuh nggak belajar komputer doang, tapi kita juga belajar komputer dan bisnis. Kita belajar dua-duanya. Sedangkan kalau computer science dia benar-benar komputer aja. Dan kayak codingnya sendiri belajarnya juga lebih banyak. Untuk information system di BINUS kita belajarnya codingnya dengan bahasa
pemrograman Java. Tapi kalau misalkan computer science dia belajar C++, belajar Python, belajar database dan lain-lain. Jadi mungkin kalau disimpulkan, makanya kenapa computer science itu dibutuhkan untuk anak-anak muda, karena dia belajar statistik, kalkulus dan sebagainya, algoritma. Nah itu lebih banyak kalau misalnya kamu suka banget coding, ya aku saranin masuk aja ke sekolah computer science. Tapi kalau misalnya agak takut-takut tapi mau belajar coding juga sedikit-sedikit, aku saranin masuk ke sekolah computer science karena belajar bisnis. Kamu kira-kira mau jurusan apa? Yo, baik baik. Ngapain? Ini bro, dokumentasi lah. Ganteng banget, ganteng. Matiin recordingnya dulu sebentar. Yang keras bro. Oh, kurang keras ya? Duduk aja, duduk. Ini sebelum mulai perkenalan diri dulu kak. Namanya siapa? Kan ini ada banyak banget kak kuliah-kuliah di juga ini kak. Ini yang paling menarik kan anak-anak untuk mengikuti dan mendaftar pada kuliah apa itu apa? Untuk kuliah di TSM aku ini. Ya, jadi mungkin aku jelasin sedikit ya. Kalau misalnya TSM itu kita beda sama universitas, karena TSM itu kita ini salah satu sekolah tinggi. Yang dimana Yayasan Trisakti itu emang membawahi 3 jenis perguruan tinggi. Ada 1 universitas, 1 institut, sama 4 sekolah tinggi. Nah kita itu termasuk ke dalam salah satu sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Trisakti. Nah untuk sekolah tinggi itu bedanya kita hanya memiliki 1 fakultas saja. Ada 1 fakultas yaitu fakultas ekonomi. Yang ada jurusan yaitu akuntansi dan juga manajemen. Nah untuk keduanya ini kita sudah lulusan strata 1, jadi bukan D3 atau D9 lagi. Gitu. Nah jadi untuk yang bedain TSM dengan kampus lain, TSM kita ada namanya CDC. CDC ini atau Career Development Center, dia bakal membantu mahasiswa-mahasiswi TSM atau alumni TSM untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Nah, CDC ini juga bakal ngadain seminar seperti apa? Dan juga ada namanya program RSU atau Recruitment. Jadi kalau misalnya
diajarin dari dasar-dasarnya. Terus kalau misalnya kamu nanti kurang paham sama penjelasan sama dosennya gitu ya, tapi nanti di TSM ada namanya TSM mengajar atau mentoring. Jadi bisa dibilang kayak les private gitu. Jadi kamu bakal diajarin lagi sama kakak-kakak yang udah lulus dari mata kuliah itu. Jadi bakal benar-benar dibimbing. Ada sebuah exchange program atau studi berat itu ada nggak? Jadi di TSM kita punya dua jenis kelas. Ada kelas reguler sama kelas internasional. Nah, untuk kelas yang internasional kita itu sebenarnya umumnya di reguler sama internasional kita udah menggunakan guru yang berbasis bahasa Inggris. Jadi bedanya hanya di bahasa pengantarnya aja. Kalau misalnya reguler itu pakai bahasa Indonesia, kalau misalnya internasional kita pakai bahasa Inggris sama dosennya langsung. Dan juga pastinya lebih diutamakan atau diprioritaskan dalam program BPJS Kesehatan. Jadi kita sudah bekerjasama dengan 3 negara, ada di Thailand, Taiwan, sama Korea. Dan terakhir kan, informasi yang penting untuk generasi muda ini apa ya? Kayak sebagai nasihat kan? Kayak mungkin jangan sampai salah ambil jurusan, terus lebih ditingkatkan untuk belajar rapot-rapotnya. Oke, bisa aja kan? Iya. Makasih ya kak, informasinya kak. Saya kelas 11. Oh, sebelas sama ya. Mau nanya apa? Oh, jadi kalian dulu situ tuh dari tadi tuh langsung pertanyaan. Apa aja ya kak? Ada legislasi, sama Yang paling menarik jurusan apa nih? kebetulan mahasiswa kita paling banyak event. Buat event, jadi benar-benar kita buat dari awal ya. Konsep sampai event itu terlaksana. Emang suaranya kedengeran? Enggak kan? Ya kayaknya kedengeran dikit ya. Enggak kedengeran mas. Kita ngapain kita pak? Buat bikin animasi, jadi kayak bisa buat film, bisa buat game novel, atau nggak buat game sekalipun itu juga bisa, atau nggak kayak desain website, nah kita juga bisa. Ini baru kedengeran suaranya. Iya silakan Pak. Jurusan apa? IPS? Tipe. Oh IPA. Terus sudah tahu kuliahnya apa? Masih mencari. Masih mencari. Masih mencari. Apakah di sini ada beasiswa pak? Kita ada beasiswa, kita ada pengajuan beasiswa sampai lulus. Itu tuh dilihat dari organisasi atau prestasi yang pernah kalian ikuti. Jadi prestasinya tuh kayak lomba-lomba di sekolah atau enggak lomba-lomba di luar deh, kayak lomba ikut turnamen game gitu kan. Sekarang kan banyak banget kayak gitu, nah itu juga bisa. Atau enggak kayak ikut organisasi kayak pramuka atau kegiatan eskul di sini itu juga bisa. Atau enggak jadi panitia acara, panitia OSIS, jadi OSIS gitu juga bisa buat ngajuin beasiswa. Ah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa pak? Iya kan mau muat deh, muat nggak? Gantengan mau nanya apa lagi? Untuk biayanya gitu. Biayanya ini. Jadi ini uang pangkalnya dibayarkan 1 kali pas awal masuk. Biaya kuliah ini dibayarkan per semester. Satu semesternya tuh 6 bulan. Jadi nanti dari sini baru dipotong karena kita udah kerja sama Pak Minggu. Jadi nanti kalau misalnya kelas 12 kalian mau masuk sini itu otomatis 50% potong di uang pangkal. Selamat siang.
Kami ingin bertanya-tanya, apa sih Yayasan Indonesia Jerman itu yayasan yang menyelenggarakan salah satunya adalah student college, yaitu free college untuk anak-anak Indonesia yang mau kuliah di Jerman. Selain ada student college, juga ada Ausbildung, di mana Ausbildung itu anak-anaknya praktek dan teori jadi satu. Jadi teori di sekolah, prakteknya di perusahaan, dan itu sudah dibayar. Nah, kalau student college balik lagi itu untuk anak yang kuliah. Jadi setelah 2 semester di Indonesia, nanti dia akan melanjutkan di Jerman. Pokoknya itu. ini seperti beasiswa sih untuk pelajar Indonesia untuk belajar di Jerman? Enggak ada beasiswa. Kalau di Jerman kan memang sekolahnya nggak bayar, jadinya nggak ada beasiswa. Maksudnya beasiswa ada, tapi untuk S2 biasanya. Iya betul. Malah S2. Kuliahnya sendiri juga udah gratis. Ya kuliahnya sendiri udah gratis karena udah super duper disubsidi sama pemerintah. Jadi pemerintah udah nggak memberikan beasiswa lagi untuk S1, untuk S2 mungkin masih ada ya. Beberapa pilihan. S2 ada. Ya, S2 S3 masih ada. Nah, ada lagi mau ditanyain? Itu maksudnya 2 semester itu 2 semester. Oh, ya. Jadi student college ya. Jadi kamu kalau mau kuliah ke Jerman itu setelah lulus SMA itu tidak bisa langsung masuk ke universitas. Jadi harus ada yang namanya pre-college atau foundation terlebih dahulu. Nah itu berlaku selama 2 semester. Jadi isinya kamu kayak sekolah lagi, kayak sekolah SMA lagi, tapi dalam bahasa Jerman. Itu tujuannya adalah supaya nanti setelah kamu student college ini kamu dapat ijazah student college, terus nanti kamu daftar ke universitas itu sudah setara. Jadi ijazah kamu, ijazah sekolah kamu nih sama ijazah student college itu bisa digunakan untuk mendaftar ke universitas di Jerman. untuk biaya Biayanya kalau di student college Indonesia, sebenarnya student college itu bisa langsung di Jerman, bisa di Indonesia. Enaknya kalau student college di Indonesia itu kamu nanti begitu lulus student college Indonesia, kamu di Jerman posisinya udah student. Sekarang kalau student college di Jerman, kamu datang ke Jermannya dengan posisi kamu tuh baru mau ikut ujian masuk ke student college ya. Jadi kayak belum terlalu yakin lah, gitu. Belum aman lah posisi kamu gitu kan. Nah kalau student college Indonesia biayanya itu per semester 35 juta ditambah 1.100 euro. Ada lagi? Kami kan jurusan IPA Kak. Ini kalau jurusan IPA yang paling kita bisa mengikuti dalam student college ini apa ya Kak? Kayak jurusan? Student college itu ada beberapa kelas. Jadi kalau di SMA itu kan ada IPA, ada IPS, ada bahasa gitu kan ya. Nah di student college ini juga ada. Jadi ada kelas M, kelas T, sama kelas W. Nah dibaginya berdasarkan apa? Dibaginya berdasarkan kamu nanti kuliah itu mau apa? Mau kuliah jurusan apa? Kalau anak F itu nanti ketika dia kuliah, dia tuh maunya kayak jurusan kedokteran gigi, farmasi, biologi, itu M. Kalau T itu anak-anak yang nanti kuliah maunya jurusan teknik, arsitektur, informatik, semua masuk T. Kalau W itu nanti anak-anak yang mau kuliah bisnis, ekonomi, ilmu sosial. Gitu ya. Ada lagi mau ditanyain? ada lagi nggak? Udah sepertinya itu aja Kak. Oke. Makasih Kak. Sama-sama.